Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 610. Maaf, Guru Ju, saya tidak mendisiplinkan Cici dengan baik, dan saya menyebabkan masalah bagi Anda. Saya benar-benar minta maaf. Kinwan meminta maaf dengan gelisah. Setelah berbicara, dia memarahi Cici lagi. Bukankah sudah lama aku memberitahumu bahwa kamu harus menghormati guru dan menyatukan teman sekelasmu di sekolah? Mengapa kamu masih berkelahi dengan teman sekelasmu? Wang Wei ingin merogoh pakaianku. Aku tidak mengizinkannya melakukan itu. Kemudian dia memarahiku, mengatakan bahwa aku punya ibu tapi bukan ayah, dan aku adalah spesies liar. Saat aku marah, aku mulai berkelahi dengannya, Cici menjelaskan sambil terisak. Apa yang salah dengan merentangkan tanganmu? Apakah kamu masih merasa tidak enak? Kamu tidak terbuat dari tahu. Apa yang kamu takutkan? Adapun Wang Wei untuk memarahimu, tidak bisakah kamu membiarkan dia memarahimu? Orang-orang, aku pikir kamu benar-benar tidak punya guru. Guru Ju menolak untuk menyerah dan mengkritik keras Cici. Saya benar-benar minta maaf, Guru Ju, saya harus mendidik Cici dengan baik ketika saya pulang dan memastikan bahwa dia tidak akan membuat kesalahan yang sama di masa depan. Kinwan terus meminta maaf. Nanti? Setelah apa, saya tidak melakukan apa-apa tahun ini. Guru Ju menepuk meja dan meninggikan suaranya. Kinwan tidak tahu harus berbuat apa, air mata muncul di matanya. Guru Ju masih bingung, dan terus mengutuk, Ibu Cici, Anda tidak dapat melalaikan tanggung jawab untuk alasan Cici seperti ini. Seperti kata pepatah, balok atas tidak benar, balok bawah bengkok, hal-hal baik tidak diajarkan, dan buruk diajarkan. Jika Anda tidak berhubungan dengan seorang pria di luar, bagaimana dia bisa berhubungan dengannya? Teman sekelas laki-laki di usia muda? Wang Wei memberitahuku bahwa Cicilah yang merayunya. Cicilah yang meraih tangan Wang Wei dan membiarkannya merogoh pakaiannya. Omong kosong. Sebelum Guru Ju selesai berbicara, Cici berkata dengan marah, Wang Wei jelas-jelas menyerangku. Omong kosong? Lihat dirimu. Kamu tahu kata tidak senonoh ketika kamu baru berusia beberapa tahun. Apakah kamu masih memilikinya ketika kamu dewasa? Lupakan saja, aku tidak bisa mengajar anak sepertimu, dan aku tidak ingin mengajarinya lagi. Setelah mendengar ini, Kinwan buru-buru bertanya, Guru Ju, apa maksudmu? Maksudku, Cici dipecat. Apa? Wajah Kinwan langsung pucat. Saat ini di kota-kota sangat sulit bagi anak-anak untuk melanjutkan ke sekolah dasar yang lebih baik. Begitu dikeluarkan, sulit untuk menemukan sekolah yang baik untuk dituju. Ini juga alasan mengapa begitu banyak orang membeli rumah di distrik sekolah. Kinwan tidak ingin mencari hubungan untuk membuat Sikian bersekolah di sekolah dasar ini, hanya Guru Ju di depannya yang diam-diam mengumpulkan puluhan ribu yuan darinya. Ini lebih dari itu selama tahun baru dan festival, dia masih harus memberikan hadiah dan amplop merah kepada Tuan Ju. Tapi dia tidak pernah menyangka Guru Ju akan mengeluarkan Cici karena masalah sekecil itu. Kinwan dengan cepat berkata, Guru Ju, saya sangat menyesal, itu semua salah Cici. Saya tidak mendisiplinkannya dengan benar. Saya minta maaf kepada Anda, harap lebih akomodatif. Saya telah bekerja keras untuk mengajar mereka selama setahun, dan saya akan dipilih sebagai guru yang sangat baik. Karena Cici berkelahi dengan teman sekelas, saya tidak bisa mendapatkan kehormatan ini, apalagi yang bisa menampung. Guru Ju sangat marah dan berteriak pada Kinwan, bawa putrimu pergi, aku tidak akan pernah ingin melihatmu lagi. Guru Ju. Gulungan. Kinwan menyeka air mata, dan membawa Cici meninggalkan kantor guru. Pada saat ini, sebuah suara datang dari pintu. Tunggu sebentar. Kinwan mendongak dan melihat Ye Qiu masuk dari luar pintu. Ye Qiu memandang Guru Ju dan berkata, itu normal bagi anak-anak untuk berkelahi. Kedua belah pihak bertanggung jawab atas konflik. Saya ingin bertanya, mengapa Anda hanya mengkritik Cici dan anak lainnya? Mengapa Anda tidak melihatnya? Juga, bahkan jika Anda mengkritik anak itu, mengapa Anda masih mengatakan bahwa balok atas tidak benar dan balok bawah bengkok? Sebagai seorang guru, tidak pantas bagimu untuk melakukan ini?
Mata Guru Ju menatap, bagaimana saya melakukan sesuatu, bukan giliran Anda untuk mengajar. Guru Ju, saya pikir Anda salah paham. Saya sangat sibuk bekerja dan tidak punya waktu untuk mengajari Anda cara melakukan sesuatu. Saya di sini untuk mengajari Anda. Saat suara Yekyu jatuh, telapak tangannya sudah terangkat. Terkunci. Sebuah tamparan langsung ke wajah Guru Ju. Bab 611. Tindakan Yekyu mengejutkan Qin Wan dan Qian Qian. Mereka tidak menyangka bahwa Yekyu begitu kuat, bahkan sang guru pun berani melawan. Guru Ju menutupi wajahnya, dan butuh beberapa saat untuk bereaksi, dan berteriak pada Yekyu, kamu berani memukulku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mengatakan ini, Guru Ju menyadari bahwa ancamannya tidak berguna bagi Yekyu, dan berteriak pada si Qian, kamu binatang kecil, tidak ingin belajar di sini seumur hidupmu. Anda dipecat. Diusir selamanya. Cici bersembunyi di belakang Yekyu dengan ketakutan. Yekyu memandang Guru Ju dengan wajah dingin dan berkata, sebagai seorang guru, kamu benar-benar menyebut muridmu binatang buas, lalu siapa kamu? Aku bukan apa-apa. Ketika Guru Ju mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan mengutuk Yekyu, ini omong kosongmu. Aku ayah Cici, kamu bilang itu bukan urusanku? Yekyu berkata, segera minta maaf kepada Cici, kalau tidak jangan salahkan aku karena kasar padamu. Yekyu, apakah kamu ingin melupakannya? Qin Wan menarik lengan baju Yekyu, tidak ingin memperburuk keadaan. Dia masih berpikir untuk membiarkan Cici melanjutkan sekolah di sekolah ini. Yekyu mengabaikan Qin Wan, tetapi memandang Guru Ju dan berkata, tugas seorang guru adalah mengajar dan mendidik orang, bukan untuk apa yang disebut kehormatan. Juga, bagaimana Anda bisa menimbang keberhasilan atau kegagalan anak-anak Anda dalam 1 tahun kerja? Apa artinya ini? Itu artinya kamu telah melupakan tugasmu sebagai guru demi ketenaran. Apa itu guru? Mengkhotbahkan dan mengajarkan karma untuk memecahkan teka-teki. Itu normal bagi anak-anak untuk memiliki konflik. Sebagai seorang guru, Anda harus menjelaskan kebenaran kepada mereka dan membiarkan mereka membangun pandangan hidup yang benar. Tetapi Anda tidak hanya mengkritik Cici dan Sister Wan secara sepihak, tetapi juga kata-kata buruk menyakiti diri sendiri. Kehormatan ibu dan anak, apakah Anda pikir Anda layak menjadi seorang guru? Setelah Yekyu selesai berbicara, dia melanjutkan untuk memberi pelajaran pada Qin Wan. Kata-kata guru itu sangat menyakitkan, tetapi kamu hanya menahannya secara membabi buta. Ini tidak hanya membuat ibu dan anakmu kehilangan martabat mereka, tetapi juga mempengaruhi Cici, yang menanggung terlalu banyak rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri, berpikir bahwa dia adalah dirinya sendiri. Membuat kesalahan besar. Saudari Wan, ingat apa yang saya katakan, tidak peduli siapa yang Anda hadapi di masa depan, selama Anda berani menyakiti ibu dan anak Anda, apakah itu bahasa atau tindakan, Anda tidak boleh menelan kemarahan Anda. Jangan takut, aku akan selalu berdiri di belakangmu. Saya ingin melihat, di 1/3 hektar tanah di Jiangzhou ini, siapa lagi yang berani menyakiti saya. Yekyu melepaskan roh dominannya ke seluruh tubuhnya, seperti raja yang tinggi. Qin Wan menatapnya dan mengangguk sambil menangis. Untuk sesaat, dia merasa bahwa dia penuh dengan keamanan. Itu nada yang besar. Saya tidak tahu, saya pikir Anda adalah bos Jiangzhou. Guru Ju menunjuk ke Yekyu dan berkata dengan tajam, tidak peduli siapa Anda berani mengalahkan saya tidak akan membuat Anda merasa lebih baik, saya ingin hubungi polisi. Apapun yang kamu inginkan. Yekyu tidak peduli sama sekali. Bab 612. Guru Ju mengangkat telepon dan hendak memutar nomor itu ketika tiba-tiba, seorang wanita paruhbaya masuk dari luar. Wanita paruhbaya berusia sekitar 40 tahun, penampilan mereka rata-rata, dengan rambut dicat merah anggur, riasan tebal di wajah mereka, dan ceongsam besar di tubuh mereka untuk menunjukkan sosok mereka yang kembung sepenuhnya. Dia memakai cincin berlian besar di tangannya, gelang giok-giok di pergelangan tangannya, dan tas Hermes di bahunya, yang terlihat seperti wanita kaya. Melihat wanita paruhbaya ini, Guru Ju segera menunjukkan senyum di wajahnya dan bertanya dengan antusias,
Ibu Wang Wei, mengapa kamu ada di sini? Guru Ju, apa yang Anda lakukan? Saya memberi Anda 2 tas bermerek setiap tahun, bernilai lebih dari 100.000 yuan, dan saya meminta Anda untuk menjaga putra saya. Mengapa putra saya masih dipukuli di sekolah hari ini? Anda memberi saya agar jelas, apa yang terjadi? Wanita parubaya itu bertanya dengan sengit. Guru Ju Senchou tidak dapat menemukan cara untuk membersihkan Ye Qiu, dan penampilan wanita parubaya itu segera membuat matanya cerah. Ibu Wang Wei, dia memukuli putramu. Guru Ju menunjuk Cici dan berkata, dia tidak hanya memukuli Wang Wei, tetapi juga memanggil orang tuanya untuk memukuli saya. Ibu Wang Wei, tolong bantu saya berkomentar. Apakah ada Raja FA? Wanita parubaya itu melirik sekelompok orang Ye Qiu, lalu menatap Guru Ju, dan menemukan bahwa Guru Ju memiliki sidik jari di wajahnya, lalu dia bertanya kepada Qian dengan dingin, kamu mengalahkan Wang Wei. Wang Wei ingin menyerangku dan ingin merogoh pakaianku, jadi... Sebelum Cici bisa menyelesaikan kata-katanya, wanita parubaya itu mencibir, jangan katakan bahwa anak saya tidak akan menghina Anda. Bahkan jika Anda menghina Anda, itu adalah kehormatan Anda. Anda bajingan, kualifikasi apa yang harus Anda miliki? Teman sekelas dengan anakku? Siapa maksudmu? Qin Wan marah. Mata wanita parubaya itu jatuh ke tubuh Qin Wan. Dia kagum dengan sosok dan penampilan Qin Wan, dan kemudian tersenyum, oh, apakah kamu ibu dari anak ini? Ibu dan anak perempuannya benar-benar mirip, memancar kemana-mana. Sedih. Terkunci. Wanita parubaya itu ditampar ke tanah. Jaga kebersihan mulutmu, kata Ye Qiu Han. Wanita parubaya itu menatap kosong pada Ye Qiu, dan setelah beberapa saat dia pulih, dan berteriak, kamu berani memukulku? Apakah kamu tahu apa yang suamiku lakukan? Biarkan saya memberitahu Anda, suami saya adalah seorang eksekutif Happy Square, dengan gaji tahunan 5 juta. Suamiku memiliki hubungan yang sangat kuat dengan para pemimpin kota. Jika kamu berani mengalahkanku, kamu hanya bisa menunggu untuk mati. Alun-alun bahagia. Ye Qiu terkejut, bukankah itu milikku? Qin Wan juga tampak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa suami wanita ini sebenarnya adalah seorang eksekutif di Happy Square. Bukankah itu berarti bawahan Ye Qiu? Pada saat ini, Guru Ju yang tidak tahu apa-apa mencibir ke samping, ayah Cici, bukankah kamu baru saja sombong? Mengapa kamu tidak sombong sekarang? Kamu mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada yang berani memprovokasi kamu di 1/3 hektar tanah di Jiangzhou, mengapa kamu tidak sombong sekarang? Apakah kamu membujukmu setelah mengetahui bahwa ayah Wang Wei sangat baik? Aku bilang, jangan sombong, atau kamu akan tamat jika kamu menabrak pelat besi seperti hari ini, hahaha. Guru Ju banyak tertawa. Pada saat ini, wanita parubaya mengeluarkan ponselnya dari tasnya, memutar panggilan, dan berkata kepada Ye Qiu dengan kejam, suamiku akan segera datang, kamu tunggu saja untuk mati. Oke, aku akan menunggu. Ye Qiu mengambil Cici dan duduk di kursi di sebelahnya. Setelah menunggu beberapa menit, sekelompok orang bergegas masuk dari luar. Totalnya ada selusin orang. Pria di kepala adalah suami dari seorang wanita parubaya, dan orang-orang di belakangnya adalah penjaga keamanan Happy Square. Ye Qiu hanya berpikir bahwa pria ini agak familiar, tapi dia tidak bisa mengingat namanya. Istri, siapa yang memukulmu? Katakan padaku, aku akan membersihkannya untukmu. Kata pria itu. Suamiku, dia memukulku, kamu membunuhnya. Wanita parubaya itu menunjuk ke Ye Qiu dan berkata. Pria itu mendongak dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Bos? Bab 613. Saat pria itu melihat Ye Qiu, pupil matanya menyusut tajam, dan kakinya gemetar tanpa sadar. Namun, Guru Ju dan wanita parubaya tidak memperhatikan adegan ini sama sekali. Guru Ju tersenyum dan berkata, Ayah Wang Wei, Anda tidak melihat bahwa orang ini sangat arogan sebelumnya, dan mengatakan bahwa tidak ada yang berani memprovokasi dia di 1/3 hektar tanah di Jiangzhou, yang benar-benar terang-terangan. Saya telah menjadi guru selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang sombong seperti dia. Aku tidak tahu bagaimana cara mengalahkan Ibu Wang Wei.
Ayah Wang Wei, Anda harus mengajarinya dengan baik, saya rasa Anda tidak perlu membunuhnya, cukup buat dia cacat. Wanita paruh baya itu juga berkata kepada pria itu, suamiku, bajingan ini memukuliku, jangan biarkan dia pergi. Setelah berbicara, wanita paruh baya itu berteriak pada Ye Qiu lagi, anak nakal, tunggu saja untuk mati. Namun, pria itu berdiri tak bergerak. Suami, tunggu apa lagi? Cepat, desak wanita paruh baya itu. Tangan di atas? Berani saya. Dia adalah bosku. Pria itu memiliki kepahitan di hatinya dan tidak tahu, dia dengan cepat bertanya-tanya dalam benaknya bagaimana cara meminta maaf kepada Ye Qiu. Pada saat ini, Guru Ju berkata lagi, Ayah Wang Wei, kamu tidak perlu bersikap sopan kepada orang yang tidak masuk akal seperti itu. Jika kamu merasa melumpuhkannya tidak cukup untuk meredakan amarahmu, maka bunuh saja dia. Mendengar kata-kata ini, Ye Qiu mengangkat kepalanya dan menatap Guru Ju dengan dingin. Tanpa diduga, guru ini memiliki hati yang begitu kejam. Sungguh guru yang sia-sia. Apa yang harus dilihat? Lihatlah percaya atau tidak, dan keluarkan matamu. Guru Ju mengutuk Ye Qiu, hal-hal yang tidak hidup atau mati. Diam. Pria itu tiba-tiba berteriak dengan tajam, menyela kata-kata Guru Ju, dan kemudian berlutut di tanah. Penonton terkejut. Tuan Ye, maafkan aku. Pria itu langsung meminta maaf. Dia tahu betul bahwa Ye Qiu bukan hanya bos Happy Square, tetapi juga bos pasukan bawah tanah di Jiangzhou. Jika Ye Qiu tersinggung sampai mati, dia tidak hanya akan kehilangan pekerjaannya dengan gaji tahunan 5 juta, tetapi nyawa seluruh keluarga tidak akan diselamatkan. Oleh karena itu, hanya ada satu cara, dan itu adalah untuk mendapatkan pengampunan Ye Qiu dengan segala cara. Penjaga keamanan yang dibawa oleh para pria tidak mengharapkan ini menjadi hasilnya, dan mereka saling memandang. Adapun Guru Ju, mulutnya terbuka menjadi bentuk O yang sangat mengejutkan. Dia tidak bisa mengerti mengapa ayah Wang Wei adalah orang yang kaya dan berkuasa, jadi mengapa dia berlutut untuk Ye Qiu. Wanita paruh-baya itu bahkan lebih tercengang. Sambil mengulurkan tangan untuk menarik pria itu, dia bertanya dengan tidak jelas, suamiku, mengapa kamu berlutut untuk bajingan ini? Kamu bajingan itu. Pria itu tiba-tiba berdiri dari tanah, menampar wajah wanita itu dengan tamparan, menendang 2 kali, dan mengutuk, jangan kasar lagi kepada Tuan Ye, hati-hati aku akan membunuhmu. Dia hampir ketakutan, dan saat ini dia juga menyinggung Ye Qiu, tidak hanya mencari kematian. Wanita paruh-baya itu tidak menyangka suaminya akan memukulinya, dan berkata dengan sedih, tidak apa-apa bagi orang lain untuk memukuli saya, mengapa Anda memukul saya juga? Tidak mungkin melewati hari ini. Aku ingin menceraikanmu. Harus bercerai. Siapa yang tidak akan menceraikan atau cucu hari ini? Pria itu berteriak, saya akan pergi ke biro urusan sipil untuk menyelesaikan formalitas nanti, saya sangat muak dengan Anda. Wanita paruh-baya itu menatap pria itu dengan tidak percaya. Dia biasa mengatakan bahwa ketika dia bercerai, pria akan menggunakan berbagai metode untuk membujuknya, tetapi mengapa dia tidak seperti biasanya hari ini? Suamiku, ada apa denganmu? Wanita paruh-baya itu bertanya dengan bingung. Bab 614. Pria itu berteriak kepada wanita paruh-baya itu, saya telah memperingatkan Anda sejak lama untuk menjaga anak-anak Anda di rumah dan jangan biarkan anak-anak Anda membuat masalah. Anda hanya tidak mendengarkan. Jangan berpikir bahwa jika saya memiliki 2 uang busuk, Anda dapat melakukan semuanya. Sudah kubilang, di depan orang-orang besar, aku tidak apa-apa. Apakah Anda tahu siapa Tuan Ye? Dr. Ye adalah bos besar Happy Plaza, dengan kata lain, bosku. Pekerjaan saya diberikan oleh Tuan Ye. Gaji saya juga diberikan oleh Tuan Ye. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa segala sesuatu di keluarga kami diberikan oleh Tuan Ye, yang merupakan orang tua makanan dan pakaian kami. Kamu berani memarahi Tuan Ye? Apakah kamu mencari kematian? Wanita paruh-baya itu tercengang. Berdebar. Pria itu berlutut di tanah lagi dan meminta maaf kepada Ye Qiu. Tuan Ye, saya minta maaf, ini salah saya karena saya tidak merawat istri dan anak-anak saya dengan baik. Saya minta maaf kepada Anda. Tolong, tuanku, punya banyak,
aku. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Ye Qiu menyela pria itu. Pria itu mengodongkan di dalam hatinya, dan perasaan cemas memenuhi seluruh tubuhnya, menggigil. Ye Qiu berdiri dan berjalan di depan pria itu. Tepat ketika pria itu mengira Ye Qiu akan melakukan sesuatu padanya, dia tiba-tiba mendengar suara lembut Ye Qiu terngiang di telinganya, "Saya juga seorang pria, dan saya sangat memahami Anda." Ah! Pria itu mendongak dan menatap Ye Qiu dengan takjub. "Bangun." Ye Qiu menarik pria itu berdiri, dan berkata, "Itu normal bagi anak-anak untuk memiliki konflik. Kamu tidak perlu peduli. Di perusahaan, saya atasan Anda, tetapi di sini, kami hanya orang tua dari anak-anak kami, dan kami setara. Namun, selama bekerja, Anda membawa satpam perusahaan untuk menangani masalah pribadi. Ini melanggar peraturan perusahaan. Setelah Anda kembali, Anda akan meminta petugas keuangan untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda memotong gaji bulan ini, Anda akan dihukum." "Terima kasih Tuan Ye, terima kasih Tuan Ye." Pria itu meneteskan air mata. Ye Qiu tidak hanya memiliki sikap yang sangat baik, tetapi dia juga dihukum dengan sangat ringan, dia hanyalah bos terbaik di Tiongkok. Pria itu memikirkannya, dia harus bekerja keras di masa depan untuk mengembalikan Ye Qiu. "Adapun istrimu," Ye Qiu melirik wanita paruh baya itu dan berkata, "Lupakan saja, untuk wajahmu, aku tidak peduli padanya. Kamu harus menahannya di masa depan." "Ya. Jangan khawatir, Tuan Ye, saya pasti akan mendisiplinkannya." Pria itu melirik wanita paruh baya dan berpikir dalam hati, biarkan wanita berwajah kuning itu berlutut selama 5 jam ketika dia kembali. Guru Ju ragu-ragu, dengan senyum di wajahnya, dan berkata, "Tuan Ye, apa yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman, Aku tidak menerima permintaan maafmu." Sebelum Guru Ju selesai berbicara, Ye Qiu berkata, "Aku akan menyelesaikan prosedur pemindahan untuk Cici dan membiarkannya pergi ke sekolah terbaik di Jiangzhou. Selain itu, kamu tidak perlu menjadi guru lagi. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas menjadi guru. Kakak Wan, ayo pergi." Ye Qiu memegang Cici, menarik Qin Wan, dan meninggalkan sekolah. Di dalam mobil, Cici berkata dengan penuh semangat, "Ayah, kamu sangat kuat, bahkan guru kami takut padamu." "Tapi aku takut pada ibumu," kata Ye Qiu. Cici bertanya dengan curiga, "Apa yang menakutkan dari ibu?" "Ibumu ingin memakanku." Wajah cantik Qin Wan memerah ketika dia mendengar kata-kata ini, dan dia menatap Ye Qiu dengan sengit, lalu berkata, "Ye Qiu, kamu kembali bekerja, dan aku akan membawa pulang Cici." "Tidak apa-apa. Aku tidak akan pergi ke rumah sakit, biarkan aku menemanimu." "Cici, kamu ingin makan apa? Katakan, aku akan mengantarmu ke sana." "Aku ingin makan KFC." "Pergilah." Ye Qiu membawa ibu dan anak Qin Wan, makan KFC, pergi ke taman hiburan sebentar, dan membeli 1 set pakaian untuk masing-masing Qin Wan dan Cici, dan tidak mengirim mereka pulang sampai malam. Ketika dia tiba di lantai bawah Qin Wan, Ye Qiu berkata, "Saudari Wan, saya tidak akan mengirim Anda ke atas, Sudah malam, kenapa kamu ingin pergi?" Qin Wan meraih tangan Ye Qiu dengan dominan, dan berkata, "Tidak ingin mencari wanita lain dan pulang bersamaku." Ye Qiu tercengang, lalu gembira di dalam hatinya. "Astaga, ada pertunjukan malam ini?"